Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas IPA 3 dan juga IPA 4. Bagaimana kabarnya setelah kemarin kita libur, cuti bersama? Nah, pembelajaran kita tertunda. Untungnya kimia itu hanya terdiri dari 3 bab, dan ini kita sudah berada di bab terakhir, yaitu tentang ikatan kimia, bentuk molekul, dan soal pembahasannya tentunya. Kemarin di pertemuan 11 Bapak memberi kalian materi mengenai bentuk molekul dari videonya Bu Teti. Nah, Bu Teti ini seorang guru kimia yang sangat detail ketika menjelaskan. Nah, di sini peran Bapak adalah untuk mempersingkat penjelasan dari Bu Teti. Namun, Bapak tidak akan ke bentuk molekul terlebih dahulu. Insya Allah bentuk molekul akan Bapak bahas di minggu kedua. Oke, sekarang kita akan bahas tentang ikatan kimianya terlebih dahulu. Tentang ikatan kimia. Mengapa perlu ikatan kimia? Nah, ikatan kimia adalah salah satu faktor yang harus kalian kuasai setelah kalian bisa menentukan periode dan golongan. Kalian bisa menentukan konfigurasi elektron, baik dari Bohr, Ahbau, Hahn, dan yang lain sebagainya. Sekarang di ikatan kimia kita akan belajar lebih detail. Oke, bagaimana itu ikatan kimia? Langsung aja. Ikatan kimia, apa sih ikatan kimia? Ikatan kimia adalah sebuah proses yang dibutuhkan unsur-unsur yang tidak stabil agar menjadi stabil. Loh, Pak, emang ada unsur yang tidak stabil? Ada. Unsur yang tidak stabil, nih, ciri-ciri, atau Bapak langsung kasih aja, unsur-unsur stabil itu, unsur-unsur yang dianggap stabil atau paling stabil, itu ada di golongan gas mulia atau golongan 8A. Nah, si 8A ini disebutnya adalah golongan gas mulia. Nah, terdapat unsur-unsur apa saja sih di golongan 8A? Pertama ada helium. Yang kedua ada neon. Yang ketiga ada argon. Terus yang keempat ada krypton. Yang kelima ada xenon. Yang keenam ada radon. Helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, ini adalah golongan-golongan 8A yang dianggap paling stabil. Kenapa bisa dianggap paling stabil? Karena golongan-golongan 8A ini memenuhi kaidah kestabilan unsur. Pak, kaidah kestabilan unsur itu apa saja? Nah, kaidah kestabilan unsur itu ada dua. Ini qasidah lagi. Qasidah mah ya Nabi salam alaika gitu ya. Nah, ini adalah kaidah. Kaidahnya terdiri dari dua. Yaitu kaidah duplet dan oktet. Ingat, duplet dan oktet, bukan duplet dan oplet. Kalau oplet mah buat minum. Oke? Terdiri dari dua kaidah, yaitu kaidah duplet dan juga kaidah oktet. Pak, apa itu kaidah oktet? Apa itu kaidah duplet? Nah, apa itu kaidah duplet? Nah, kaidah yang dimana unsur dikatakan stabil jika elektron valensinya bernilai minimal 2. Nah, ingat nggak tuh? Elektron valensi. Nah, kita kembali lagi bertemu dengan elektron valensi. Kemarin di konfigurasi elektron, di model Bohr dan yang lain sebagainya, kita telah mempelajari elektron valensi. Ingat nggak, elektron valensi itu adalah elektron yang paling terakhir. Contoh, ya kan, kita akan, apa sih elektron valensi gitu ya? Nah, elektron valensi itu misalnya contoh Bapak punya di sini Cl, misalkan 17. Gitu, Cl. Nah, ketika dibikin konfigurasi elektron Bohr, di sini 2, ya kan, kulit K-nya 2, terus sininya 8, kulit ininya, gitu kan ya. Kita taruh sini nih, kulit K, L, M, N, gitu kan ya. Kan Bapak kemarin ngajarin gitu kan. Nah, di kulit K, mampu menampung berapa? 2. Karena kulit K hanya bisa menampung maksimum 2 elektron. Di kulit L, hanya mampu menampung maksimum itu hanya 8. Kan kita 17 diambil 2, sisa 15. Buat kita kasih ke L8 masih bisa. Nah, sisanya berapa? 7. 7 karena 7 di bawah 8, kita langsung tulis saja. Oke, kita langsung tulis saja 7. Nah,
Yang disebut elektron valensi adalah elektron yang paling terakhir. Nah, ini adalah elektron valensi. Atau kalau di sini 2, 8, 7. Dan yang paling terakhir adalah disebut sebagai elektron valensi. Nah, misalkan kayak gitu. Contoh ya. Ini contohnya. Nah, kalau kaidah duplet gitu. Kalau kaidah duplet itu kaidah yang mana si elektron valensinya atau elektron paling terakhirnya itu bernilai 2, itu sudah stabil. Oke. Satu, itu kaidah duplet. Ini Bapak hapus dulu contohnya. Nah, terus yang akan kita pelajari adalah yang selanjutnya adalah apa itu kaidah oktet. Nah, sama pengertiannya kaidah yang dimana unsur dikatakan stabil jika elektron valensinya bernilai maksimal 8. Bernilai maksimal 8. Nah, yang bernilai maksimal 8 ini di unsur apa saja? Ya, di pertama adalah di unsur sorry. Di sini kalau duplet itu salah satu contohnya adalah ini ya. Contoh buat yang kaidah duplet itu adalah helium tadi. Nah, helium ini punya nomor atomnya adalah 2. Yang mana maka dia akan tetap 2 di sini. Ini adalah jadi elektron valensinya si helium ya. Nah, sedangkan kalau kaidah oktet itu unsur apa saja sih yang 8? Misalkan unsur Ne. Ne itu memiliki jumlah atom atau nomor atom senilai 10. Nah, ketika kita buat, nanti jadinya berapa? 2, gitu kan ya. Terus 8. Ingat, 8 ini elektron valensi paling terakhir. 8 kan hasilnya sesuai dengan kaidah oktet. Lagi Pak, AR itu adalah 18. R itu adalah 18. 18, apa kasih sini dulu. Oke. Sini AR itu 18. Ayo kita itu lagi. 2 di kulit K bisa menampung 2, bisa ya, sisa 16. Sekarang kita menaruh ke kulit L. Ke kulit L dia mampu menampung 8 elektron saja. Berarti kita kasih di kulit L berapa? 8. Nah, ya kan? 2 tambah 8, 10, tinggal sisa 8 lagi. Berarti kita taruh semuanya di kulit M. Nah, 8 lagi kan? Nah, ini sesuai dengan kaidah oktet. Apa lagi Pak? Bener nggak Pak yang lainnya? Henear. Terus habis Henear KR. KR itu nomor atomnya sebesar 36. Nah, KR itu nomor atomnya sebesar 36. Mari kita itu lagi 2 di kulit K, ya kan? Kulit L kita kasih 8 masih bisa kasih 8 di sini. Ya kan? 10 baru juga. Nah, di kulit M ini maksimal 10. Ya kan? KL 28 berapa ya? M itu Bapak lupa tuh. Nah, di M itu maksimal 18, Maksimal 18. Bisa kita kasih 18 di sini? Bisa kita kasih 18. Ya kan? Kita bisa kasih 18 di sini. Nah, terus di sini lagi. Di bagian sini. Kita kasih berapa di bagian sini? Di bagian N, kulit N. Bisa berapa? 2 tambah 8, 10. 10 tambah 18, 28. 28 sama 36, sisa 8 nih. Kita taruh sisanya di kulit N. Nah, kulit N ini dia mampu menampung 32. Ya, 32 elektron. Bisa dilihat lagi di buku kalian yang kemarin. Nah, lihat. Henear. Nah, golongan-golongan 8A atau golongan-golongan gas mulia, dia memenuhi kaidah oktet. Nah, atau elektron valensinya bernilai 8. Nah, terus dan seterusnya ya, di sini kan ada KR, terus ada xenon. Xenon itu 54. Nah, xenon itu 54. Ya, nanti kalian bisa cari di sini sendiri, buktikan. Nah, di sini ada xenon. Bisa buktikan nanti 2, 8, 10, 18, 26 tambah 18 lagi jadi 46 tambah 8. Seperti itu ya. Ini xenon Bapak selesaikan dulu biar kalian tidak ada ini. Terus yang terakhir adalah radon. Nah, radon ini nilainya adalah 86. Ya. Nah, nanti kalian bisa cari sendirilah radon berapa gitu ya. Nah, terus Pak, apakah ada unsur
yang tidak memenuhi kaidah duplet ataupun kaidah oktet. Banyak. Salah satunya, banyak banget ya. Salah satunya tadi adalah Cl. Nah, Cl ini memiliki nomor atom 17, ya kan? Ketika kita pecahkan jadi 2 di kulit K-nya, di kulit L-nya kita kasih 8. Nanti sisanya berapa? Sisanya 7. Nah, 7 ini kan tidak memenuhi kan? Nah, si 7 ini tidak memenuhi kaidah oktet. Nah, belakangnya tidak memenuhi kaidah oktet atau tidak 8. Nah, terus lagi contoh. Contoh lagi, misalkan ya. Contoh misalkan dari unsur-unsur dekat deh, misalkan Mg, magnesium. Magnesium itu 12 nomor atomnya. Ya kan ketika kita pecah, magnesium itu sesuai ya, magnesium itu sesuai. Jangan magnesium. Yang ini Nah, natrium aja, natrium ini 11. Natrium misalkan contoh, natrium ketika kita pecah jadi 2, ya kan? Terus di L kita kasih 8 masih bisa, ya kan? Ada 10, sisanya berapa? 1. Nah, 1 tadi. Nah, bagaimana seperti ini gitu loh. Bagaimana yang seperti ini? Nah, ya kan? Nah, nanti ini harus memenuhi kaidah oktet maupun kaidah duplet. Nanti ada yang menerima dan juga ada yang melepas. Seperti itu. Nah, nanti kita biar lebih pahamnya kita ke contoh soal nanti di video yang selanjutnya. Oke?